Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Anjono Parop Hasidugan. Kali ini kita juga akan berdiskusi dan saya mencoba memaparkan temuan saja yang baru saja saya jumpai mengenai lagi-lagi tentang Pulau Rupat, topik disertasi saya di Universitas Indonesia. Dan kali ini berkaitan tentang jalur perairan antara Pulau Rupat dan Malaka, Malaysia. Nah, ada hal menarik yang saya jumpai di dalam sebuah sumber berbahasa Belanda, arsip, yang menjelaskan bahwa perairan antara Rupat dan Malaka, ya, dalam konteks ini transportasinya itu disebut sebagai jalur darat tanda kutip ya. Karena jalur ini sepertinya dekat, bebas hambatan dan bisa dilalui oleh orang dan kapal tanpa hambatan sekalipun gitu. Dan sehingga ini disebut di dalam arsip itu sebagai jalur darat. Nah, ini yang menarik. Jadi pada masa lalu perairan antara Rupat dan Malaka itu bisa dikatakan juga cukup sibuk karena ada trek-trek dari atau eh, jalur-jalur kapal yang digunakan gitu. Dan eh, banyak sekali catatan mengenai hal tersebut. Dan teman-teman semuanya perlu yang menjadi point of view saya adalah menjadi sebuah hal yang menarik juga bagi saya adalah eh, mengapa jalur Malaka dan Rupat ini, perairan ini disebut jalur darat ya, tanda kutip. Dan kalau kita lihat juga prospek di masa kini itu eh, sudah ada eh, kapal feri yang langsung dari Dumai ya ke Malaka, Malaysia. Nah, Dumai ini adalah kota Madia ya, kota Madia di pantai timur Sumatera. Dan ketika orang mau ke Malaka dari Dumai itu melewati perairan Rupat ya teman-teman. Dan Rupat dan rumah itu sangat dekat ya. Kami orang Rupat kalau mau keluar dari Rupat itu ya berperginya ke Dumai. Dan Dumai itu walaupun bukan di bawah naungan kami sebagai administrasi pemerintahan, tetapi eh, Dumai itu juga dulu punya nilai sejarah, hubungan sejarah dengan Pulau Rupat ya. Bahkan dulu orang-orang di Rupat mengatakan tahun 60-70-an orang-orang Dumai itu berbelanjanya ke Rupat gitu, ke Batu Banjang atau lebih dikenal dengan pajak garam ya. Sebelum Dumai itu maju karena faktor minyak ya yang saat ini bisa kita lihat. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi teman-teman, kita akan melihat arsip sumber primer mengenai penyebutan sebagai jalur perairan Malaka Rupat itu sebagai jalur darat tanda kutip ya. Nah, ini adalah PPT yang saya buat teman-teman khusus untuk membahas ini. Nah, judul PPT-nya Medan Rupat Malaka sebagai jalur darat karena jalur air antara Pulau Rupat dan Malaka. Ini sumbernya The Industry Verlo Verloop Genger nomor 39 1 Mei 1931 oleh Anjono Parop Hasidengan, mahasiswa Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Dan teman-teman, nah ini rangkaiannya sebenarnya itu Medan kapal ya, Medan Rupat lalu ke Malaka.
Nah, ini sebagai jalur darat ya, teman-teman. Karena jalur air antara Pulau Rupat dan Malaka. Nah, ini nanti di terakhir pemaparan ini saya akan tampilkan sumber yang menjelaskan hal ini ya, teman-teman. Dan nanti kita akan coba lihat apakah yang disampaikan ini benar atau tidaknya ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu seberapa jauh atau bagaimana gambaran antara Medan ke Rupat, lalu Rupat ke Malaka. Nah, ini. Jadi ini saya mengutip dari Google Maps baru saja. Itu dari Medan, lalu ini Medan. Medan ini adalah ibu kota dari Sumatera Utara ya, kota terbesar di Pulau Sumatera. Dan eh, seperti dan saya ingin menyampaikan teman-teman, pada kesimpulannya mengatakan bahwa pantai timur Sumatera ini sangat-sangat apa ya, strategis dan banyak sekali catatan-catatan sejarah di zaman kolonial Belanda itu mengenai pantai timur Sumatera dan termasuk Medan ya. Jadi sepertinya pantai timur lebih menarik dibandingkan pantai barat sejauh ini menurut saya dalam kajian sejarah. Dan ini Medan ya, kota terbesar di Pulau Sumatera dan juga ibu kota provinsi Sumatera Utara. Nah, ini melalui pantai timur Sumatera dan memasuki Selat Malaka ya. Kemudian ini ke Rupat. Kemudian di dalam pernyataan itu Rupat kemudian berlanjut ke Malaka. Dan Malaka ini adalah saat ini itu di negara Malaysia ya teman-teman. Dan di dalam eh, sejarah Indonesia Malaka ini juga menjadi pembahasan khusus karena ada Kesultanan Malaka dan takluknya Malaka oleh Portugis 1511. Jadi ini seperti gambaran ini perairan dan jalur kapal yang akan dilewati dari Medan ke Rupat, kemudian Rupat ke Malaka. Kemudian kita lanjut, berapa sih jarak antara Medan ke Rupat? Saya mengambil sumber dari Google. Itu jarak dari Medan ke Rupat Island itu 379 kilometer. Jadi ini saya kutip dari Google ketika saya searching berapa jarak dari Medan ke Pulau Rupat, maka munculnya ini seperti ini. Ya, 379 kilometer. Kemudian berapa jarak antara Pulau Rupat ke Malaka? Saya juga menggunakan sumber Google. Itu jarak antara Rupat Island ke Malaka itu sekitar 78,8 kilometer. Dan ini cukup jauh ya. Dan sekali lagi ini mengambil sumber dari Google ya. Kemudian jadi totalnya itu antara Medan sampai ke Rupat, kemudian Rupat ke Malaka itu trek yang dilalui itu 457,8 kilometer. Oh, panjang juga ya. Hampir 500 kilometer ya, teman-teman semuanya. Nah, nah kita coba membahas dari perspektif saat ini ya, teman-teman, dari isu kekinian. Ini, teman-teman, saya menemukan sebuah postingan dan juga saya juga lihat di beberapa berita nasional mengenai ide atau gagasan dibangunnya jembatan dari Dumai, kemudian ke Rupat, kemudian Rupat itu ke Malaka. Nah, ini proyeksinya jembatannya ini 48 kilometer. Dan ini dipublish 3 Oktober 2024 ya oleh akun SSC Batam ID ya. Jadi ini dia menjelaskan bahwa jembatan Selat Malaka adalah jembatan tol yang direncanakan akan menghubungkan Teluk
Teluk Gong dekat Masjid Tanah Negara Malaka di Semenanjung Malaysia atau Semenanjung Malaysia ya. Malaysia Kepulauan Rupat dan Dumai di Pulau Sumatera, Indonesia. Proyek ini dimulai setelah persetujuan pemerintah dan akan menghabiskan waktu selama 10 tahun untuk menyelesaikan. Setelah selesai, jembatan yang panjangnya 48 kilometer akan menjadi jembatan terpanjang laut penyeberangan di dunia. Dan proyek ini akan memiliki dua jembatan kabel ya. Jadi ini salah satu postingan ya, yang juga kita belum tahu apakah postingan ini eh, maksudnya bukan postingan ya, ide gagasan membangun jembatan dari Dumai ke Malaka melalui Rukbat ini betul-betul diseriuskan ya, karena juga di zaman pemerintahan Pak SBY juga ada gagasan membangun jembatan Selat Sunda untuk antara Pulau Sumatera dan Jawa. Sampai saat ini juga tidak terrealisasi ya teman-teman. Oke, tapi menarik ini panjangnya 48 kilometer gitu ya, dari Dumai ke Malaka. Sedangkan tadi dari Google aja mengatakan dari Rupat ke Malaka 78 kilometer. Nah, ini padahal jembatannya ini direncanakan dari Dumai ke Malaka. Sedangkan kalau kita bertanya ke Rupat ke Malaka itu melalui Google itu 78,8 kilometer. Jadi ada suatu hal yang tidak masuk akal atau tidak cocok ya. Eh, dari Rupat saja yang lebih jauh itu hanya 48 kilometer. Seharusnya kalau dari Dumai ke Malaka itu seharusnya kurang dari 48 kilometer gitu ya. Tapi ini apakah jembatannya apakah di sini yang salah ataukah yang perkiraan dari Google ini yang salah itu juga kita belum tahu ya teman-teman. Menurut teman-teman mana yang masuk akal? Apakah yang Rupat ke Malaka 78 kilometer atau Dumai ke Malaka dengan total panjang 48 kilometer? Baik teman-teman, silakan coba nanti di komen ya di grup di YouTube saya. Kemudian nah ini saya juga lihat bahwa ada di Kompas terbit pada 12 September 2022 rencana pembangunan jembatan 120 kilometer yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia menuai protes. Nah, ini 120 kilometer lagi. Nah, ini ya jadi tadi 48 kilometer, sekarang 120 kilometer. Nah, ini mana yang benar ini ya, teman-teman? Nah, ini ada beberapa versi nih apanya jarak antara Dumai ke Malaka ya. Mungkin kalau ditarik lurus sih mungkin 48 kilometer. Tapi kalau melewati Selat Rupat tanpa melalui daratan Rupat lebih panjang. Secara logikanya begitu ya teman-teman. Baik, tapi eh yang protes siapa sebenarnya ya? Apakah rakyat Indonesia? Apakah rakyat Malaysia ya? Nah, kita lihat. Nah, ini kiranya yang diprotes adalah warga Malaysia. Nah, sementara itu dilansir dari Mothership 9 September 2022, ini 2 tahun lalu ya, kira-kira. Anggota Parlemen Kota Malaka, Ko Kwai Tiong, mengecam gagasan itu. Dia mempertanyakan tentang kelayakannya. Ko berharap pemerintah negara bagian bisa memberikan rincian lengkap. Jadi, eh, anggota parlemen di negara bagian Malaka itu, Kota Malaka ya, itu memprotes dan mengecam gitu. Karena memang proyek ini proyek besar ya, akan banyak uang uang yang dikeluarkan, tapi belum ada perinciannya gitu atau proposalnya atau bagaimana studi kelayakan dan sebagainya itu belum ada dan sehingga ide gagasan ini eh, diprotes oleh wakil
rakyat di Malaka sana ya. Dan juga saya juga membaca di berita yang sama, salah satu warga di Malaka itu memprotes juga karena ini proyek atau ide yang tidak dibutuhkan di tengah banyaknya jalan rusak di Malaka. Ini di Malaka banyak jalan rusak katanya. Kemudian juga banyak yang tidak berlampu gitu juga katanya. eh Intinya banyak infrastruktur di Malaka yang dibutuhkan dan diperhatikan oleh pemerintah Malaysia dibandingkan membangun jembatan ini gitu. Jadi salah satu netizen dari Malaka berharap pemerintah Malaysia tentunya lebih fokus kepada infrastruktur yang ada di kota Malaka itu dibandingkan dengan ide seperti ini atau membangun jembatan yang bisa dikatakan terpanjang di dunia nantinya ya teman-teman. Nah ini jadi intinya dia mendapatkan protes ya. Kalau di Indonesia saya belum temukan bagaimana, tapi sepertinya Indonesia tampaknya antusias ya teman-teman ya. Saya melihat beberapa postingan itu antusias untuk ide ini bisa terrealisasi. Nah, eh, di masa lalu mungkin ada juga di masa lalu ada kapal yang membawa eh, penumpang dari Medan ke Rupat, kemudian Rupat ke Malaka, Malaysia ya. Nah, sekarang juga di tahun 2024 ini ada teman-teman Dumai Malaka dan Malaka Dumai ya. Eh, itu hampir setiap hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya setiap hari ya teman-teman. Keberangkatannya pagi ya. Jam 9 hari Senin jam 9, Selasa jam 9, Rabu jam 9, Kamis jam 9, Jumat 8.30, Sabtu, Minggu jam 9. Nah, ini mempermudah ya akses orang-orang dari Dumai ke Malaka ya, warga negara Indonesia maupun warga negara Malaysia untuk berinteraksi, mungkin juga dalam bidang bisnis, ekonomi, politik, budaya ya, ke keluarga juga. Saya dengar juga banyak orang keluarga yang orang-orang Rupat dan Dumai dan Bengkalis yang tinggal di Malaysia dan sebaliknya begitu juga. Apalagi orang-orang Indonesia yang kerja di Malaysia juga. Nah, ini jadi ada tidak tidak harus naik pesawat ke Malaka. Nah, ada kapal feri ya dan ini langsung ya. Ah, PP juga ya. Saya dengar juga PP ini. Nah, ini membuktikan bahwa eh, jalur ini memang tampaknya terdekat teman-teman. Ya, tampak dekat ya. Sehingga eh dapat terrealisasi gitu. Kalau sulit mungkin tidak setiap hari dibuat ya, tapi sepertinya lancar ya. Arus barang mungkin arus penumpang itu lancar dan tiap hari dibuatnya. Nah, ini PP teman-teman. Ya, ini sesuatu hal yang menarik. Ini membuktikan bahwa arus ya manusia dari Malaka ke Malaysia dan sebaliknya itu intensitasnya sangat kuat ya. Ini membuktikan bahwa kita mempunyai relasi yang kuat dengan Malaysia, teman-teman. Ya, saya dengar juga orang-orang berobat juga dari Riau berobat ke Malaka juga. Nah, ini berapa harganya sebenarnya gitu? Harga tiketnya naik kapal feri ini. 500.000 ya, teman-teman ya. 500.000 untuk satu orang penumpang ekonomi kelas ya. Jadi 500.000. Menurut teman-teman apakah ini harga yang sangat apa sesuai dengan kantong ekonomis? Apakah tapi menurut saya ini menarik ya. Apalagi kita juga bebas visa ya ke Malaysia juga kita juga hanya menggunakan paspor aja untuk ke Malaka. Jadi 500.000 teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke Malaka melalui Dumai silakan ya. Nah ini juga ada juga trip ke Port Dickson ya.
Ini kalau kita lihat peta, Port Dison ini juga dekat dari Rupat ya. Dan ini ada jam-jamnya juga banyak ya. Jadwalnya sangat padat ya, hampir setiap hari teman-teman. Ya, bahkan dari Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara juga ada ini ke Port Dison. Ya, ini Tanjung Balai Asahan ke Port Dison juga ada. Oke, ya teman-teman ini. Jadi arusnya itu arus penumpang tuh sangat kuat sekali ya. Saya ingin mengambil kesimpulan kalau kapal feri berani untuk membuat jadwal keberangkatan setiap pagi dan setiap hari itu berarti memang ada penumpangnya gitu ya teman-teman ya. Memang ada penumpangnya. Nah, ini kapal yang digunakan teman-teman. Kita lihat dulu videonya ya. Inilah kapal yang digunakan untuk penyeberangan Dumai Malaka. Bagus ya teman-teman ya kapalnya. Mewah. Indomal Virgin. Ini kapal yang digunakan untuk keberangkatan Dumai Malaka dan sebaliknya ya. Tiketnya harga 500.000 teman-teman. Lalu bagaimana sebenarnya teman-teman istilah jalur darat yang saya temukan di dalam sebuah arsip ya berbahasa Belanda mengenai perairan Rupat Rupat Malaka yang disebut sebagai jalur darat ya yang menurut penafsiran saya karena saking dekatnya bebas hambatan kemudian kemudahannya itu dikatakan sebagai darat gitu ya tidak ada gangguan apapun gitu tidak ada istilah gelombang besar atau apa karena kalau dibilang darat berarti sesuatu hal yang gampang untuk dilalui ya nah ini ya teman-teman nah ini dia nah ini dari yang saya sampaikan tadi ya sumbernya adalah sumbernya ini ya The Indische Verlosingger nomor 39 1 Mei 1931 ya. Jadi tahun 1931 ada eh, sumber yang menjelaskan bahwa perairan Rupat Malaka itu sebagai jalur darat ya teman-teman. Sebagai jalur darat ya. Karena kemudahan tidak ada hambatan sehingga seperti darat dia antara Rupat dan Malaka. Nah ini dia ya. Ini Van Medan World the Outskirts Van Sumatera. Nah, ini teman-teman ada Island Rupat, Pulau Rupat ya. Nah, ini disebut Land Legion ya, jalur darat ya. Land Legion jalur darat ini dikutip perairan Island Pulau Rupat ke Malaka. Nah, ini dia. Ini saya zoom, ini dia. Inilah cuplikan atau potongan dari eh, koran ya. Koran ya mengenai penyebutan atau bagi orang-orang dulu jalur antara Rupat, perairan Rupat dan Malaka itu sebagai jalur darat ya, sebagai jalur darat gitu. Ini menarik ya teman-teman karena perairan Rupat Malaka yang melewati Selat Malaka itu disebut sebagai jalur darat. Nah, ini sesuatu hal yang menarik. Nah, seharusnya dan itu memang tidak ada alasan sebenarnya untuk Dumai, Rupat, dan Malaka itu terhambat ya. Walaupun memang ada konsep negara modern, ada karena kita sudah Malaysia sudah beda negara,
Kalau sebelum itu, sebelum tahun 1931 kan belum ada Indonesia, belum ada Malaysia juga. Jadi tidak ada pemeriksaan imigrasi, tidak ada paspor dan sebagainya. Tetapi kita lihat juga tadi bahwa ada ferry yang hampir setiap hari juga berangkat, ya proses imigrasinya juga check-in 2 jam dan sebagainya itu juga ada mekanismenya dan tidak ada hambatan. Menurut saya ini adalah bukti dari bahwa di masa lalu saja bisa, ya seharusnya masa modern itu juga bisa gitu teman-teman ya. Itu menurut saya ya. Dan ini terjemahannya teman-teman ya. Dari Medan pesisir timur Sumatera dilanjutkan hingga Pulau Rupat. Dari sana menyeberang ke kota Malaka di Semenanjung dengan nama yang sama dan kemudian menyusuri pesisir barat hingga Singapura. Dapat dilihat dari sini bahwa sambungan ini dapat dianggap sebagai jalur darat karena jalur air antara Pulau Rupat dan Malaka. Dan ini jadi memang ada anggapan bahwa perairan antara Medan ke Pulau Rupat, kemudian Rupat ke Malaka itu sebagai jalur darat. Karena apa? Kalau kita mengatakan jalur darat ini, teman-teman, bahwa ini bisa kita ambil maknanya se- ada kemudahan, ada kedekatan gitu, ada sesuatu hal yang tidak dipersulit kalau kita ingin berpindah dari Medan ke Rupat, Rupat ke Malaka, sehingga ini disebut jalur darat. Nah, orang yang melewati jalur darat itu ya jalan begitu saja gitu. Nah, kalau kalau lautnya berbahaya, mungkin akan banyak akan ditulis di berbahaya di dalam arsip itu gitu. Bahwa atau dalam berita koran itu perairan Rupat Malaka sangat berbahaya, gelombangnya besar. Nah, biasanya kalau orang-orang Belanda itu dia detail dicatat gitu. Tapi di sini disebut sebagai jalur darat ya teman-teman. Dan saya bisa menafsirkan bahwa jalur darat ini membuktikan bahwa perairan Rupat dan Malaka itu sangat dekat, bebas hambatan, tidak ada masalah untuk berpindah dari Rupat ke Malaka, semuanya aman dan bisa dilalui sehingga disebut sebagai jalur darat atau sama seperti jalur darat di jalanan aspal ya teman-teman. Nah itu pemaparan saya teman-teman dan saya lebih kurang saya juga minta maaf jika ada salah-salah dan nanti kita akan periksa kembali, kita akan cari lagi arsip-arsip mengenai Pulau Rupat. Kalau jika ada yang menarik menurut saya akan buat videonya. Terima kasih. Mohon maaf jika kalau ada kata-kata salah, saya minta maaf dan saya akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan.